Selamat datang di Watch Mojo Indonesia dan hari ini kita menghitung mundur 10 anime yang diantisipasi di 2021. テレビアニメ続編2020年秋始動 Di daftar ini, kita akan melihat serial yang bakalan debut tahun ini. Original, sequel, remake, 2021 pasti bakal keren banget sih. Kecuali kalau menurut kamu malah ini bakalan jadi keramaian. Ya, kasih tahu kita aja lah ya di komentar menurut kamu kayak gimana. Dan seperti biasa, kasih tahu kita anime mana yang paling kamu nantikan di tahun 2021. Nomor 10, So I'm a Spider, So What? 何この状況暗っ授業中だった気がするんだけど Eits, kalau slime aja bisa, ya laba-laba juga pasti bisa lah. Apalagi yang imut kayak gini. 我思うゆえに我ありってことでやってこ Walaupun ini mungkin kayak adaptasi isekai ringan lainnya, paling nggak hero kita nggak bakalan standar kayak hero lainnya yang gemesin tapi terlalu kuat kayak judul lain. Laba-laba kita harus berusaha dong, bangun di dalam gua dan dihadapkan dengan monster yang ini kok kayaknya nggak pernah berakhir ya. Survival of the fittest mengambil bentuk baru di sini. Eits, tapi kalau kamu itu ternyata arachnofobia, kayaknya kamu mendingan ninggalin ruangan dari sekarang sih. 最後の瞬間まで諦めてやるもんか Nomor 9, To Your Eternity. Ini sih kayaknya bakalan jadi serial epic yang bikin nangis sih. それははじめ9だった Apalagi ini dari orang yang sama yang ngasih kita a silent voice. Jadi emang kayaknya sih udah pasti kayak gitu ya. Turun ke bumi nggak lebih dari sebuah bola, makhluk abadi bernama Fushi mengembara sendirian, mengambil berbagai bentuk dan wujud termasuk serigala, dan akhirnya membuka jalannya untuk bertemu dengan seorang anak yang sendirian. 観察することにした Jadi udah kelihatan nih, bakal ada ikatan yang menarik banget. Dan kalau ngelihat animasinya, kayaknya visualnya bakalan ajaib sih. 不滅のあなたへ Nomor 8, The Promised Neverland Season 2. 鬼が支配するこの世界に希望はあるのか Anime aslinya adalah contoh yang luar biasa dari thriller fantasi modern yang ahli banget bikin ketegangan waktu Emma dan sesama anak yatim piatu berusaha melarikan diri dari rumah mereka sebelum menuju ke kematian. Setelah akhirnya bebas dari panti asuhan, mereka dihadapkan pada hal yang menakutkan di dunia. ああ自由ってなんて美しく過酷なんだろう Kita nggak sabar banget lihat apa yang menanti mereka, walaupun kita nggak yakin sih mereka bakalan hidup santai. Apalagi sekarang mereka harus ngelindungin semua kawanan remaja di tempat terbuka dan menghindari pengawas iblis. 私たちは今生きて外にいるでもこれでゴールじゃない Nomor 7, That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2. Jujur, kayaknya nggak ada ya yang suka arc terakhir dari musim pertama. Tapi akhirnya semua udah kelar nih. Jadi Rimuru udah balik lagi, bebas dari kewajiban ngawasin anak-anak ngejengkelin itu, dan bebas kembali ke pekerjaan terbaiknya, mencabik pelaku kejahatan dengan keterampilan lendir OP yang mengerikan. 全ては俺の責任だ Dengan aura yang jauh lebih gelap setelah kehancuran bentengnya, kita sih berharap ngeliat Rimuru dan krunya pergi berperang dan ngancurin mereka yang ingin bertarung. どうするのが正解だった回答不能人間と関わったのが間違いだったのか Ini kayaknya bakal menarik sih buat nemenin tahun 2021 kamu. 始めるかテレビアニメ続編2020年秋始動 Nomor 6, Godzilla Singular Point. Raja Kaiju punya track record yang bisa dibilang lumayan menarik ya dalam hal animasi. Ya, walaupun nggak banyak yang terpesona sama trilogi Planet of the Monsters, project mendatang kayaknya bakal jadi anugerah nih. Dengan dukungan dari raksasa studio seperti Bones dan Orange, ngebayangin dua jenius yang ngambil Godzilla dan monster-monster lainnya kayaknya berpotensi bikin mereka jadi unik tapi tetap punya penghormatan yang layak buat binatang yang bernapas atom itu. Ya paling nggak mungkin lebih jelek dari versinya Matthew Broderick dong. Nomor 5, My Hero Academia Season 5. Eri aman, Overhaul udah nggak punya senjata, dan konser pun selesai.
Sekarang waktunya buat para pahlawan masa depan ngelanjutin pelatihan mereka dan nanganin apapun yang direncanain sama League of Villains untuk mereka selanjutnya. Tapi ada konflik yang menarik nih antar kelas saat Deku dan teman-temannya ngadepin kelas 1B. Walaupun kita berharap Monomo akhirnya bisa babak belur, sebenarnya kita lebih tertarik sama quirk-nya Deku dan apa hubungannya sama pengguna One for All lainnya. Nomor 4, Dr. Stone, Stone Wars. Nih orang nyiptain obat sama ponsel sendiri, ya pasti bisa lah menangin perang doang. Dengan kerajaan sains yang bakal ngambil alih kekuatan kekaisaran Tsukasa, sequel ini bakalan ngebawa konsep kuno otak versus kekuatan ke level animasi yang baru. Pukulan Tsukasa dan krunya emang mungkin keras banget, tapi kita yakin Senku dan yang lainnya pasti bisa mempelajari sains dari masalah yang mereka hadapi. Ya dia bisa nyiptain cola di dunia tanpa cola, pasti apa aja bisa lah. Nomor 3, Eden Zero. Kita tahu kamu mikir apa, Natsu sama Lucy ngapain di luar angkasa? Nah, ternyata karya Hiro Mashima di genre sci-fi udah dapat adaptasi. Ya, walaupun kita masih kepikiran tentang gimana model karakternya ngingetin kita ke karya masa lalunya dia, kita masih pengen lihat apakah model karakter ini bisa menghadirkan hati dan kesenangan yang sama seperti yang Fairy Tail punya. Paling nggak sih pengennya pertarungannya harus mencolok dan berlangsung cepet ya. Yang kita tahu, Erza Scarlet ternyata punya rekan bajak laut luar angkasa bernama Elsie Crimson. Ini sih terlalu jelas nggak sih Mashima? Nomor 2, Bleach Thousand Year Blood War. Mungkin nggak ya serial ini overhype? Atau mungkin nggak ya akhir komik yang terkenal itu terjadi? Iya sih, tapi kita nggak bisa nggak semangat dengan ini. Kita punya Ichigo dan anggota Soul Society lainnya yang ngadepin ancaman Quincy dengan kekuatan penuh, dengan beberapa adegan pertarungan yang luar biasa banget kalau ceritanya disesuaikan dengan penyelesaiannya. Walaupun dulu pastinya ini emang shonen yang menonjol, kita pengen banget lihat gimana waktu bisa mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Shaman King. Ini sih bakal jadi reboot yang punya peluang untuk jadi hit yang monumental. Walaupun dulu dianggap sebagai shonen yang underrated banget, gagasan kalau kita bakalan dapet perombakan lengkap dari cerita aslinya, dan pastinya dengan versi yang lebih keren, dan kesimpulan akhir yang kali ini bakal dianimasiin, ya kita sih lumayan nungguin banget ya. Masa nggak nungguin Shaman King sih? Kalau cuplikan dari Yo memakai Oversoul melawan Hao bakalan jadi standarnya, kita kayaknya ada di tangan yang aman sih. Siap-siap nostalgia deh. Amidama no In Futsu no Mitama no Tsurugi Oversoul Spirit of Sword Yakko. Nah, tapi kalau kamu sendiri, anime mana nih yang paling kamu nantikan? Kasih tahu kita ya di kolom komentar.